Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku mau beri kalian rekomendasi 3 HP seharga 3 jutaan yang oke banget di akhir tahun 2021 ini. So langsung aja masuk ke HP yang pertama, yaitu Redmi Note 10 Pro. Kita bahas dulu dari varian warnanya. Yang pertama yaitu ada warna gradient bronze, di mana ini di bawahnya warnanya orange, lalu makin ke atas makin pudar. Nah, kalau kita mau warna HP yang lebih mainstream, yaitu ada 2 varian lain. Yang pertama yaitu ada Glacier Blue, di mana ini warnanya putih kebiruan, dan yang kedua ada Onyx Grey, warnanya yaitu abu gelap. Lalu kita masuk ke bagian perlindungan, yaitu di bagian belakangnya ini sudah ada kaca, yaitu Corning Gorilla Glass 5, di mana kalau kita gores dengan barang-barang yang tajam, maka tidak ada bekas goresannya sama sekali. Lalu kita lihat di bagian layar, yaitu sudah 6,67 inch dan punya berat 193 gram dan tebalnya HP ini 8,1 mm. Untuk fingerprint sensornya ada di sebelah kanan, gabung dengan tombol power. Lalu untuk kita lihat di bagian atas, yaitu sudah ada infrared, lalu headphone jack, mikrofon, dan ada lubang speaker. Lalu kita lihat di bagian samping ada SIM tray 3 slot, di mana 2 untuk nano SIM dan 1 untuk micro SD. Nah, karena ada micro SD-nya ini, maka HP ini tidak bergantung sama internal storage-nya aja. Bisa kita tambahi lagi pakai micro SD itu tadi. Lalu untuk di bagian bawah, yaitu ada mikrofon, lalu slot USB Type-C, dan juga speaker. Nah, HP ini sudah dilengkapi dengan NFC dan sudah memakai teknologi IP53, di mana HP ini sudah tahan debu dan tahan percikan air. Lalu untuk layarnya udah bagus banget untuk HP di harga 3 jutaan, yaitu sudah Super AMOLED dan refresh rate-nya sudah 120 Hz. Lalu punya touch sampling 240 Hz, resolusinya sudah Full HD Plus dan memiliki brightness 1200 nits. HP ini sudah HDR Plus dan lagi-lagi bagian depannya dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Kalau kita mau simpulkan ya, layarnya dari HP Redmi Note 10 Pro ini ukurannya gede, gambarnya tajam, dan nggak gampang kegores karena udah aman pakai Corning Gorilla Glass 5 itu tadi. Lalu masuk ke bagian performa, yaitu HP ini udah pakai Snapdragon 720G, dan menurutku untuk di HP 3 jutaan prosesor ini sudah cukup oke banget. Dan ada 2 varian, yaitu yang pertama RAM 6GB dan internal storage 128GB yang dibanderol dengan harga 3.599.000. Lalu untuk varian kedua yaitu ada RAM 8GB dan internal storage 128GB yang harganya 3.999.000. Kalau kita lihat di bagian performa, ya kita bisa tes dari pemakaian sosmed dan lain-lain itu lancar, nggak ada lag, dan itu di settingan 60 Hz ataupun 120 Hz. Kalau kita buat main Mobile Legends, itu bisa di settingan ultra, bukan high aja, dan semuanya bisa rata kanan. Kalau kita main di PUBG M, mentok itu di HD High atau Smooth Ultra, dan itu jalan di 40 fps. Memang kalau buat PUBG M, prosesor Snapdragon 732G ini masih kurang optimal. Dan yang terakhir yaitu kita tes di Genshin Impact, yaitu hanya mencapai 25-30 fps settingan lowest. Nah, ini kalau kita mainkan sekitar 30 menit, maka HP-nya ini suhunya akan naik, yaitu jadi 47-48 derajat Celcius. Nah, memang untuk panas gini nggak buat tangan sakit, tapi sebenarnya kurang nyaman aja di tangan. Kalau tujuannya beli HP ini untuk main Genshin Impact sih kurang direkomendasiin ya. Lalu masuk ke bagian baterai, yaitu baterainya sudah 5020 mAh. Gampangannya kalau kita lihat yaitu dari
Pemakaian, yang pertama kita pakai TikTok yaitu 60 menit berkurang 8%, lalu untuk MLBB yaitu 30 menit makan baterai 8%, serta PUBG M 30 menit juga makan baterai 6%, serta yang terakhir yaitu Genshin Impact 30 menit makan baterai 12%. Dan ini semuanya dinyalakan di settingan 60 Hz. Lalu untuk HP ini chargernya sudah 33 watt, di mana kalau kita cas selama setengah jam itu menghasilkan 55%, lalu kalau kita cas 1 jam sekitar 81%, kalau mau 100% mungkin harus nambah 10-20 menit, yaitu sekitar 1 jam 20 menit lah maksimal itu sudah 100%. Lalu masuk ke bagian kamera, yaitu kameranya menggunakan 108 megapiksel. Kalau kita lihat secara angka, ini megapikselnya gede banget. Biasanya mencerminkan kualitas kamera yang oke. Dan kalau kita lihat hasilnya sih lumayan bagus dan ala-ala Xiaomi gitu. Kalau kalian penasaran sama hasilnya, berikut hasil dari fotonya. Rekomendasi HP yang kedua yaitu Mi 11 Lite. Nah, pertama-tama kita langsung masuk di bagian varian RAM-nya, yaitu yang pertama RAM 6 GB dan internal storage 64 GB itu dibanderol dengan harga 3.699.000, dan yang kedua yaitu RAM 6 GB internal storage 128 GB dengan harga 3.799.000, dan yang terakhir yaitu RAM 8 GB internal storage 128 GB dengan harga 3.999.000. Nah, ini aku mau tekanin lebih baik kita beli minimal yang RAM 6 GB dan internal storage 128 GB, karena nggak mungkin kita mau ngorbanin 100.000 untuk internal storage 64 GB. Lebih mending kita bayar 100.000 lebih mahal tapi kita dapat 2 kali lipat internal storage-nya. Lalu untuk di bagian desain, yaitu ini keren banget, yang mau di highlight di HP ini yaitu di bagian desainnya, karena HP Xiaomi yang satu ini sangat tipis dan enteng. Nah, kita lihat dari beratnya yaitu 157 gram, di mana rata-rata HP itu beratnya 170 gram, lalu ketebalannya 6,81 mm, dan rata-rata HP itu biasanya 7,3 sampai 7,5 mm. Nah, lalu kita lihat di bagian belakang yaitu ada bentuk kamera yang bentuknya kotak dan sudutnya dilengkungin, lalu ada ring silver di pojok kiri atas, dan kamera ketiga di kanan atas, LED flash di kanan bawah, dan di bagian belakang ada tekstur kaca yang sudah pakai Corning Gorilla Glass 5.
Dan bentuknya kalau kita lihat di bagian belakang ini glossy dan mantulin cahaya. Nah, untuk varian warnanya ada 3, yaitu yang pertama boba black, yang kedua bubblegum blue, dan yang ketiga peach pink. Ya singkatnya yaitu ada hitam, biru, sama pink. Itu yang tadi nama cuman mungkin bahasa promosi aja. Nah, lalu kalau kita lihat di bagian atas HP-nya, yaitu terdapat infrared blaster, dan juga ada speaker di bagian bawah, serta di bagian atas HP juga ada speaker karena speakernya ini stereo. Lalu HP ini sudah dilengkapi dengan NFC dan punya SIM tray hybrid. SIM tray hybrid ini di mana kita harus pilih antara kita mau memakai 2 SIM, di mana SIM card ini nomor telepon, pakai 2 nomor telepon, atau 1 nomor telepon, 1 internal storage. Nah, maka dari itu di awal rekomendasi HP yang kedua saya bilang mending beli yang 128GB karena HP ini cukup mengandalkan internal storage, karena kalau kita mau nambah pakai micro SD kita harus ngorbanin 1 slot nomor telepon. Lalu untuk HP ini sayangnya belum ada jack headphone, tapi masih diberi adapter. Nah, lalu untuk masuk ke bagian layarnya cukup oke, yaitu 6,55 inch AMOLED dan sudah dilindungi pakai Corning Gorilla Glass 5 dengan refresh rate 90 Hz. Nah, untuk layar dari HP Xiaomi 11 Lite ini warnanya cukup cerah dan gerakannya mulus. Masuk ke bagian prosesor, yaitu HP ini pakai chipset Snapdragon 732G, di mana chipset ini sama persis dengan Redmi Note 10 Pro yang tadi. Untuk performa juga hampir sama, yaitu kalau kita buat main MLBB ataupun buat main PUBG dijamin lancar, oke banget, mulus. Tapi kalau kita pakai main Genshin Impact lagi-lagi ini cuman bisa bertahan di 25-30 fps, dan nanti pasti kalau kita main selama ya mungkin lebih dari setengah jam, HP-nya akan jadi panas. Masuk ke bagian baterai, HP ini dilengkapi dengan baterai 4250 mAh. Gambarannya kalau kita buat chatting, nonton YouTube, main IG, TikTok, buka Maps, lalu main setengah jam, mungkin pemakaian normal sehari sisanya sekitar 10-20%. Nah, untuk chargingnya yaitu setengah jam dari 0-55%, dan mungkin untuk masuk ke 100% butuh waktu 1 jam 20 menit. Masuk di bagian kamera yaitu 64 megapiksel di main kameranya, lalu 8 megapiksel di ultrawide, dan 5 megapiksel di bagian makro. Untuk hasil kameranya cukup oke, dan ini hasil dari kameranya. Rekomendasi HP yang ketiga yaitu Poco X3 Pro. Nah, ini HP ini yang fokus banget ke bagian performa. So, jadi bagi kalian yang
cari HP untuk main game, nah ini HP yang tepat. Kita pertama yang mau kita highlight yaitu di chipsetnya sudah pakai Snapdragon 860. Nah ini HP 3 jutaan pakai chipset seperti ini, itu namanya bukan main-main ya. Lalu kalau kita buat main game yaitu yang pertama Mobile Legends, ini bisa high frame rate, grafisnya ultra. Lalu untuk PUBG M udah bisa HDR Extreme, tapi belum unlock 90 fps, walaupun sebetulnya HP ini mampu. Lalu untuk Genshin Impact, settingannya sudah highest 60 fps, frame rate enak di 40-50 fps, tapi kalau rame biasanya bisa drop sampai ke 30 fps. Nah, frame rate-nya ini stabil. Kalau kita main kira-kira selama 15 menit di settingan highest 60 fps, tapi panas HP-nya ini bisa naik ke 50-51 derajat Celcius. Mungkin kalau main Genshin Impact bisa kita beli tambahan fan ya, supaya mainnya juga lebih nyaman dan performanya lebih kenceng lagi. Lalu untuk harga dari HP ini yaitu ada dua varian. Yang pertama RAM-nya 6 GB, internal storage 128 GB, itu harganya 3.499.000, dan yang kedua yaitu RAM 8 GB, internal storage 256 GB, itu harganya 3.999.000. Dan lagi-lagi kalau kita lihat di bagian SIM tray, ini SIM tray-nya hybrid, di mana SIM tray hybrid itu kita punya pilihan 2 nomor telepon atau 1 nomor telepon dan 1 pakai micro SD. Lalu masuk di bagian layar, layarnya ini cukup oke, yaitu punya besar 6,67 inch dan sudah 120 Hz. Lalu sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 6. Lalu kalau kita lihat secara keseluruhan, gambarnya ini bagus banget, gerakannya mulus, ruang pandangnya lega, dan kacanya ini kuat karena Corning Gorilla Glass-nya sudah yang versi ke-6. Lalu kalau kita lihat di bagian baterainya, yaitu sudah punya kapasitas 5160 mAh. Kalau kita buat main Mobile Legends 30 menit makan baterai 8%, kalau kita main PUBG M 30 menit makan baterai 9%, dan kalau kita main Genshin Impact selama 30 menit makan baterai sekitar 28%, dan Google Maps 60 menit makan baterai 9%. Nah, inti dari baterainya sih nggak terlalu hemat, tapi juga nggak terlalu boros. Untuk chargernya juga cukup cepat, yaitu 30 menit sudah 44%, dan kalau kita mau ke 100% mungkin butuh waktu 1 jam 20 menit. Nah, di bagian atas HP ini kita lihat ada infrared blaster, lalu speakernya stereo ada di atas dan di bawah HP. Nah, tapi kelemahan dari HP ini yaitu di bagian desain menurut saya, karena desain lagi-lagi itu subjektif. Desainnya ini kurang bagus, lalu di bagian tengahnya ada garis yang mengkilap dan doff di bagian samping-samping, lalu ada tulisan Poco di tengah-tengah. Nah, bentuk kameranya juga saya kurang suka karena ada di tengah-tengah dan kesannya besar banget dan tebal. Lalu HP ini karena mungkin performanya yang oke, sehingga makan tempat ya di HP-nya. Dan kita bisa lihat di tebal HP-nya ini 9,4 mm dan berat dari HP ini 215 gram. Nah, kalau kita lihat dari data-datanya ini, HP ini cukup berat banget ya. Dan kalau kita lihat di bagian kamera, HP ini juga punya kelemahan di kamera. Menurut saya kameranya kurang bagus, yaitu punya spesifikasi kamera utama 48 megapiksel, lalu ultra wide 8 megapiksel, dan depth 2 megapiksel, serta makro 2 megapiksel. Dan ini hasil dari fotonya.
So, kesimpulan dari ketiga rekomendasi HP yang tadi ini semuanya bagus, tinggal tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian milih HP yang all around, jadi contoh kamera bagus, layar bagus, chipsetnya juga oke, performanya juga cukup oke, kita mungkin saya saranin lebih pilih ke Redmi Note 10 Pro. Tapi kalau kita lebih suka ke desainnya yang elegan, lalu bodinya yang enteng, dan juga bodinya juga tipis, mungkin saya lebih saranin ke yang Xiaomi Mi 11 Lite. Tapi kalau kita nggak mikirin hal-hal itu tadi, nggak mikirin kamera, desain, berat, dan lain-lainnya, hanya fokus ke bagian performa, yang penting bisa main game dengan kenceng, aku lebih saranin kalian beli ke Poco X3 Pro. So, segitu aja video kali ini. Terima kasih udah menonton, dan sampai jumpa.